dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Interview, dan tema kita hari ini adalah peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi. Dan Pak Ahmad, tadi kan Anda sudah mengatakan ada pelayanan satu pintu yang menjadi kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi kalau dalam bentuk insentif Pak, apakah sudah ada yang diberikan kepada investasi terutama untuk menarik dari pihak asing ini bagaimana? Diakui bahwa investor sekarang sudah tidak lagi menutup informasi bahwa siapapun calon investor itu dengan mudah bisa mengakses tentang kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh suatu negara terhadap mereka. Jadi persaingan betul-betul keras, betul-betul dinamis. Sangat kompetitif dan kita harus kuat ya. Apa yang kita lakukan hari ini, terobosan, mungkin besok pesaing kita melakukan hal yang berbeda lagi. Dan studi yang dilakukan oleh JETRO, JICA, dan asosiasi bisnis lainnya itu sangat dan selalu mengingatkan. Tapi kalau dari BKPM sendiri Pak, adakah kemudian strategi yang diterapkan untuk dapat mengikat para investor di sini supaya tidak pindah lagi ke negara lain? Bagaimana? Ya, betul, dan bersyukur bahwa BKPM selama ini akan lebih kuat dan akan menjadi lebih kuat kalau didukung oleh kementerian-kementerian lainnya. Namanya juga BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Semua otoritas yang dimiliki oleh BKPM adalah berasal dari kementerian-kementerian teknis. Bagaimana kita cerita mengenai pertanahan kalau Badan Pertanahan tidak mendukung? Bagaimana mau cerita tenaga kerja asing kalau Kementerian Tenaga Kerjanya tidak memfasilitasi? Kembali lagi kerjasama lintas sektoral betul, ya. Betul. Baik, dan di sini kalau kemudian Pak Alex, di sini peran dari Pemda sendiri, kalau misalnya tadi diberikan insentif dan berbagai kebijakan lainnya, secara kita katakan prakteknya. Kalau kita ingin menarik investor masuk ke satu daerah, yang pertama itu apa keinginan mereka? Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang sangat penting itu adalah mereka ingin kemudahan dan jaminan kepastian iklim berusaha. Itu yang sangat penting. Jadi jangan hari ini aturannya begini, besok berubah lagi, lusa jadi berubah lagi. Enggak jelas maunya gimana itu. Itu. Yang ketiga, sweetenernya apa? Nah, itu ada. Apa keuntungan bagi mereka ya tentunya? Dibandingkan dengan negara lain, misalnya sweetenernya bisa tax holiday, penangguhan pajak biaya masuk, kemudian kemudahan misalnya dalam, nah ini yang sangat diperlukan itu adalah undang-undang yang undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan publik yang sekarang masih dibahas. Itu yang pokok sekali, karena di mana-mana yang masalah yang sangat krusial itu adalah pembebasan lahan. Jadi saya bicara lebih di lapangan, karena kami di daerah, kami yang di lapangan. Oleh karena itu pertama koordinasi tadi itu sangat penting. Jadi harus satu nada antara pertanahan, antara tenaga kerja, antara SDM, antara kementerian-kementerian di Jakarta, dan itu diimplementasikan secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Jadi supaya memudahkan kami di daerah, dan ini saja sudah begitu baik. Kita ada one stop service di mana-mana dan sebagainya. Dan Sumatera Selatan itu salah satu dari 7 champion investasi di Indonesia tahun 2010. 2011 ada tambahan Sulawesi Utara dengan Jawa Tengah yang nanti akan bicara dalam seminar itu. Jadi kami itu menganggap bahwa ini gelar potensi daerah ini sangat-sangat penting. Jadi kalau tidak mengikuti sangat rugi. Iya, baik. Kalau begitu Pak Ahmad, di sini kalau dengan diadakannya gelar potensi investasi daerah dan juga seminar nasional Indonesia, menurut Anda bagaimana ini akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia? Mungkin dalam jangka pendek Pak, bagaimana menurut Anda? Ya, sekurang-kurangnya akan lebih optimis. Baik. Lebih menjanjikan, tapi tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, saya selalu ingin mengingatkan bahwa ketika gelar potensi itu tidak sesederhana kadang-kadang. Pertama, menyangkut sektor yang ditawarkan. Kedua, potensi mitra. Tadi potensi peluang, potensi mitra di daerah. Adakah perusahaan-perusahaan daerah yang dibanggakan, yang siap untuk bekerja sama?
termasuk juga perusahaan daerahnya. Kemudian juga keunggulan-keunggulan lainnya, tenaga kerjanya, supporting industri untuk bisa di sana, dan itu dibuat di dalam list. Nah, begitu juga setiap investor yang datang itu sudah mampu mendeteksi apa yang mereka minati. Ada prediksi ke ya, depannya, sehingga tidak selesai gelar potensi, selesai. Ada tindak lanjutnya. Dari daerah juga diharapkan lebih proaktif, menyurati, menghubungi, apakah dengan informasi yang mereka raih hanya 1-2 hari itu, ada sesuatu yang masih dipertanyakan, yang masih meragukan. Pak Gubernur pasti akan mengatakan bukan yang manis-manis. Mungkin ada sesuatu yang pahitnya, tapi atas kebijakan Pak Gubernur bisa diselesaikan. Harus diklarifikasi secepatnya. Nah, baik Pak Alex, di sini kalau kemudian sudah nanti akan sebentar lagi akan ada gelar potensi investasi daerah. Kemarin SEA Games sudah terlaksana. Maka apa harapan Anda untuk kemudian peluang investasi di Sumatera Selatan ini bagaimana ke depannya? Nah, sebenarnya sangat menarik, sangat luar biasa. Tapi untuk Sumatera, kita akan ada rencana untuk membangun highway mulai dari Aceh sampai Bandar Lampung, diteruskan dengan jembatan Selat Sunda. Jadi Sumatera dan Jawa itu jadi satu. Jadi Anda bisa naik mobil kendaraan roda 4 dari Bali terus nggak turun-turun dari mobilnya sampai ke Aceh. Nah, kalau ini terbuka, ini luar biasa. Jadi daerah-daerah yang tadinya terisolasi itu bisa terbuka. Tetapi kembali lagi, yang sangat penting di sini untuk pembangunan itu adalah harus diselesaikan sesegera mungkin undang-undang pengadaan lahan atau tanah untuk kepentingan publik. Kalau ini sudah jalan, itu saya yakin kita bisa membangun highway itu tanpa menggunakan dana pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah APBD. Baik, singkat saja Pak Ahmad, pesan untuk berbagai stakeholder kita bagaimana? Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan ke Pak Gub. Perlu diketahui bahwa sekali lagi draft aja atau konsep saja sedang disiapkan mengenai harapan pemerintah daerah, Pak Gub, dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan juga dunia usaha. Para pelaku usaha, investor sudah tahu akan selesainya kapan dan harapannya seperti apa. Jadi betul Pak Gubernur sangat berharap, dan juga BKPM, undang-undang yang mengatur mengenai lahan itu dapat segera terselesaikan, sehingga investor akan lebih yakin tidak ada lagi hambatan-hambatan yang pada saat ini, ya mohon maaf, yang menyangkut pertanahan sering terjadi. Baik, jadi memang bisa kita simpulkan berbagai upaya yang sudah dilakukan tentunya diharapkan dapat terus mendukung pencapaian target-target dalam MP3EI ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex dan juga Pak Ahmad untuk waktunya di studio kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Interview. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Milen Skarsari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.